beliau ini juga adalah pembina di komunitas 100 juta gitu. Pembina dalam hal apa? Masa Bu Aisyah juga jadi pembina bisnis sih? Ya, karena di komunitas 100 juta kita tidak hanya belajar tentang bisnis, tapi bagaimana juga menjadi orang tua hebat, menjadi pasangan yang baik buat pasangan kita masing-masing, sehingga bisnis menjadi lebih semangat, juga lebih dahsyat dan berjalan sesuai dengan insya Allah nilai-nilai yang ada di dalam agama kita. Oke, untuk lebih lanjut teman-teman bisa cek di Instagram beliau @Dr. Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan ya, nggak pakai Y Aisyahnya ya, Aisyah gitu, yang ada centang birunya. Oke, baik teman-teman, saya cek sepertinya Ibu Dr. Aisyah Dahlan sudah berada di ruangan. Kalau gitu, saya serahkan kepada Ibu Aisyah Dahlan. Kita berikan tepuk tangan yang gemuruh. Silakan Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ya, Mbak Riri, 1, 2, 3, suara terdengar? Siap, jelas Bu Aman? Aisyah. Aman, aman. Masya Allah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat-sahabat fillah dimanapun berada yang hari ini Minggu pagi yang cerah ini bergabung di Masya Allah komunitas 100 juta. Ini saking banyaknya Mbak Riri yang masuk. Saya dari tadi udah karang setengah jam nunggu di waiting room, nggak bisa masuk. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan hari Ahad, hari libur, masih juga mau berkumpul bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Pak Dedi, terima kasih. Ini saya diundang di Minggu pagi. Alhamdulillah, Mbak Riri mendampingi lagi. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, ya tadi Mbak Riri betul, saya juga termasuk salah satu pembina di komunitas 100 juta ya. Saya gini Pak Dedi, di Jakarta saya juga ada komunitas namanya 100 pecandu. Di Pak Dedi 100 juta, makanya cocok. Namanya 100 dan 100 ya. Baik, kenapa saya mendukung komunitas 100 juta? Karena lebih banyak kegiatan komunitas 100 juta itu dari rumah. Karena saya adalah yang sangat mendukung apabila, terutama untuk kalau ibu-ibu berbisnis ya, mulailah dari rumah. Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu an, beliau kita tahu seorang pebisnis wanita yang sangat kaya raya, 2/3 kekayaannya di Mekah itu adalah milik Khadijah radhiyallahu an. Saat itu beliau berbisnis dari rumah. Ya, jadi kajian-kajian bisnis ala Khadijah radhiyallahu an itu dari rumah, dan sekarang sangat cocok sekali ya kita berbisnis dari rumah. Makanya saya sangat-sangat mendukung ini komunitas 100 juta. Itu tadi nggak sengaja ya, kok bisa ya sama-sama 100 gitu ya Pak ya. Cuman kalau di Pak Dedi 100 juta ya komunitasnya, kalau saya 100 aja Pak. Karena pecandu narkoba nggak sampai 100 itu kadang-kadang ada yang sudah mati karena overdosis, ada yang ketangkap polisi gitu. Tapi angka 100 ini menjadi angka yang luar biasa, Masya Allah. Ini tanpa kita janjian ya, itu namanya synchronicity. Bukan kebetulan, tapi betul-betulan. Ya, sefrekuensi namanya. Ya. Baik, dan hari ini kami diamanahkan untuk membahas tentang ya rahasia jadi orang tua hebat. Karena dibeberkan di 1000 orang, akhirnya tidak jadi rahasia lagi Pak Dedi. Karena sudah dibeberkan hari ini. Ya, maka dalam berbisnis juga kita tetap harus menjadi orang tua yang hebat ya. Arti kata hebat ini bisa dikatakan bagus, dikatakan tangguh gitu ya, dikatakan istiqomah ya. Namun saya yakin teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Villa sudah menjadi orang tua yang hebat. Hanya pagi ini izinkan kami untuk membahasnya dari sisi ilmu neuroscience atau ilmu otak ya. Mbak Riri, Pak Dedi, dan sahabat-sahabat Villa semuanya, karena bicara tentang otak, saya akan menggunakan slide untuk menjelaskan agar mudah diperlihatkan ya. Kenapa sih otak manusia emang ada apa sih kan gitu ya. Jadi hari ini kita kuliah
Kultum, kuliah 70 menit. Ya, bukan 7 menit, tapi 70 menit. Untuk itu saya share screen dulu ya, Mbak Riri ya. Tolong dibantu untuk cek-cek apakah sudah muncul gambarnya. Sudah munculkah? Sudah, Bu Aisyah. Oke, saya setting anometnya dulu. Ya, baik. Bismillah, kita mulai ya. Ya, rahasia jadi orang tua hebat ya. Dan hari ini kita kaji dari sisi neuroscience. Bu Aisyah, neuroscience itu apa sih? Neuroscience itu adalah ilmu tentang kerja otak dan sistem saraf. Ya. Jadi kalau ayah bunda teman-teman sudah sering ya belajar parenting dari sisi psikologi, dari sisi sosial, ya maka kita tambahkan sedikit ya. Atau mungkin teman-teman juga sudah sering dengar paparan tentang ilmu neuroscience yang khususnya untuk kita mengerti bagaimana kita ya menghargai, menghormati anak-anak kita, menghargai, menghormati otak, perkembangan otak mereka. Ya, baik. Dan tentu ya di dalam kondisi sekarang kita tahu teknologi digital yang semakin canggih nih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Ya. Termasuk ini tadi cita-cita ibu ya termasuk saya nih Pak Dedi, saya bercita-cita kerja dari rumah ya Allah bertahun-tahun dan alhamdulillah dengan adanya pandemi salah satu hikmahnya adalah kita bisa kerja dari rumah tentu dengan bantuan sebuah teknologi digital dan ini sangat-sangat menguntungkan ya. Saya dari Rawamangun bisa berjumpa sahabat-sahabat Villa, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat 100 juta, komunitas 100 juta lewat rumah. Ini bisa kumpul 1.000 orang nih. Kalau semuanya ketuk ke Medan itu kumpul di mana nih Pak? 1.000 orang, Masya Allah. Ya, baik. Jadi bersyukur ya ada teknologi digital. Ya, tubuh manusia dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, kemudian waktu lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, dan juga masa dewasa ya. Artinya memang secara genetik kita ada membawa genetik turunan dari orang tua dan dari leluhur kita. Tentu lingkungan juga, faktor lingkungan mempengaruhi ya. Dan setiap saat juga kita bisa mengupgrade kita punya ya perkembangan otak kita ya. Jadi kita tetap terus ikhtiar mengupgrade gitu ya. Termasuk yang bersama-sama di komunitas 100 juta ini terus mengupgrade bagaimana orang yang awalnya nggak ngerti berbisnis kemudian ya bisa sama-sama ya di coach oleh Pak Dedi Duit dan juga Mbak Riri dan tim lainnya. Maka alhamdulillah kita akhirnya jadi bisa semakin baik. Begitu juga kita coach tentang diri kita, bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Ya, semakin hebat. Ya, nah, baik. Kalau bicara tentang otak, ya, bulan lalu juga saya cerita tentang otak, tapi khususnya untuk otak ibu-ibu gitu ya. Inilah Allah menciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian terbagi dua, ada belahan otak kanan, ada belahan otak kiri. Ya. Secara ukuran, secara volume, otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding otak perempuan. Jadi kalau otak perempuan itu 1,5 kilo, otak laki-laki 1,6 kilo untuk otak dewasa. Jadi memang laki-laki Allah berikan satu ya bagian yang lebih besar, di mana bagian itu adalah melindungi. Jadi memang laki-laki itu tugasnya melindungi, baik melindungi diri sendiri, melindungi istrinya, anaknya, keluarga, melindungi rumah, ya, menjaga keamanan perekonomian, menjaga keamanan negara. Wah, inilah otak laki-laki ya. Namun kepintaran atau kecerdasan, ya, ketaatan, ketakwaan bukan karena besarnya otak. Masing-masing manusia bisa ya senantiasa berikhtiar menuju kepintaran, kecerdasan dan keberuntungan. Ya. Baik. Jadi kalau dilihat dari samping kiri seperti ini, otak manusia ada otak besar, ada otak kecil. Kalau dilihat dari atas seperti ini, ya, ini bagian depan, ya. Nanti memang ini terbelah, betul-betul terbelah. Jadi ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya, ini otak manusia, Masya Allah. Di dalamnya ada program-program, ada fitur-fitur
Ya, kalau misalnya Gawe itu ada banyak fitur-fitur program-programnya. Kayak apa sih di dalamnya, Bu Aisyah? Di dalamnya ada seperti ini, namanya neuron atau sel otak. Ini adalah ya kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Manusia ada kurang lebih 100 miliar, maka kita punya 100 miliar komputer yang tercanggih di zamannya. Ada kalimat begitu, tercanggih di zamannya. Jadi sebagaimana Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anh mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, ya, itu karena memang otak manusia ya Allah ciptakan nanti semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih. Saya yang lahir tahun 68 ya punya 100 miliar otak, tapi buat teman-teman ya sahabat-sahabat Pila yang lahir lebih muda lagi itu juga sama 100 miliar, tapi lebih canggih lagi otaknya. Lebih canggihnya apa? Menampung data-data, menampung informasi, mengolah data-data, itu kecanggihan. Ya. Kalau otak orang-orang yang lahir sebelum ini gitu ya, kayak 60-an, 50-an, 40-an, ya memang menampung datanya tidak terlalu banyak, tetapi memang mereka punya kelebihan lagi. Ya, apa sih otaknya orang-orang ya, yaitu generasi X ini dengan generasi baby boomer dan tradisional, yaitu lebih bandel, fighting spirit lebih kuat, ya. Tapi menampung data-data lebih canggih, teman-teman. Untuk itu anak kita ini karena generasinya makin maju, makin muda lagi, maka pantang, ya, melabel mereka sebagai generasi yang buruk ini. Ya, langkah pertama menjadi orang tua hebat, ya, kita stop melabel mereka. Kita bilangin mereka generasi mecin lah, generasi galowers lah, generasi rebahan lah, ini harus stop. Karena otak mereka Allah ciptakan lebih canggih dari otak orang tuanya. Kalau kita melabel mereka seperti itu, berarti kita melabel Sang Maha Pencipta. Nauzubillah min dzalik. Itu pertama sekali ya, buat kami nih ya ilmu yang memperhatikan ilmu neuroscience. Yang pertama sekali kalau memang mau jadi orang tua hebat, berhenti atau stop melabel mereka dengan label buruk. Ya, mereka adalah generasi robbani, generasi Qurani. Ya, generasi yang baik sekali, bahkan lebih baik dari kita insya Allah. Ya. Kayak apa sih neuron ini Bu Aisyah? Nah kayak gini nih, ya, unyu-unyu ya, imut-imut ya, ini lucu banget gitu ya. Ini satu laptop loh di otak kita, ada 100 miliar kayak gini loh. Ada 100 miliar laptop di otak kita, ini namanya neuron. Ya. Ini kayak kabel-kabel, ini benar-benar kayak kabelnya laptop itu gitu. Dan kemudian ini ujungnya nih ya, ini kayak stop kotak ini. Dan di pinggir-pinggirnya ini seperti potensi laptop kita disambungkan dengan gawe yang lain. Sambungkan dengan sound, disambungkan dengan monitor, disambungkan dengan hal yang lain. Laptop kita aja cuma bisa sekitar 5-10 sambungan. Ya. Kalau di otak kita satu neuron ini, nanti ini bercabang lagi, bisa sampai 20.000 potensi sambungannya atau koneksinya. Ya. Makanya luar biasa, Masya Allah. Nanti ya masing-masing kabel itu disambung atau bersambungan. Ini kita istilahkannya sinaps. Ya, ini mohon izin kita tetap masih pakai bahasa kedokteran karena ini kesepakatan internasional kalau bicara tubuh manusia pakai bahasa medis. Ya, nah jadi ini tersambung nanti nih. Ya. Namun sambungannya ya tidak tersentuh atau tidak secara fisik, dia tidak menempel. Ya, jadi dari mana sambungannya Bu Aisyah? Ini nanti keluar zat kimia, ini nanti keluar zat kimia, namanya neurotransmitter. Ya, nanti ini yang membedakan, Misalnya di komunitas 100 juta ada ya 10 orang di coach oleh Pak Dedi Duit, gitu ya. Nah, yang coach sama Pak Dedi. Yang diberikan bahannya sama, tapi daya tangkap seseorang nanti beda-beda karena apa? Pelepasan neurotransmitternya ini, pelepasan zat kimianya ini. Zat kimia ini kita analogikan sebagai lem. Lem aja macam-macam, ada lem kanji, ada lem kuat sekali, ada lem Korea kan gitu ya. Nah ini, bagaimana bisa keluar lemnya supaya dia banyak?
ini dipengaruhi oleh intensitas emosi. Ya. Orang yang belajar sesuatu dengan intensitas yang emosi positif, emosi yang pokoknya semangat gitu ya, dan antusias, itu membuat neurotransmitter keluar lebih banyak. Ya. Dibanding orang yang mau belajar bisnis, mau belajar parenting, mau belajar apapun yang ya ogah-ogahan, ya kepaksa, itu berbeda. Keluar juga sih, tapi berbeda. Ya, kalau saya lihat sih pagi ini, Masya Allah ya, belum sampai jam 9 aja tadi udah hampir 1000 ya, makanya kita nggak bisa masuk. Pak Dedi aja nggak bisa masuk di link tadi ya, Masya Allah. Berarti menunjukkan sebuah antusias, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ini nanti keluar. Nah, tapi untuk ya peristiwa yang buruk pun, peristiwa yang sangat menyebalkan, sangat menakutkan, sangat menyedihkan, ya itu juga keluar neurotransmitter yang banyak, tapi zatnya berbeda. Karena zat neurotransmitter macam-macam nanti Allah ciptakan. Ya, ada yang namanya dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, itu untuk yang feeling atau emosi yang positif. Ya. Tapi nanti ada adrenalin, ya, dan norepinefrin. Nah, itu untuk emosi yang lebih nuansanya negatif. Sehingga ada orang yang sangat-sangat ya kaget, sangat-sangat sedih, kecewa dalam sebuah peristiwa, ini juga keluar lem yang kuat sekali. Itulah yang namanya trauma. Ya. Kadang jadi orang tua suka trauma kan? Apalagi punten, kalau anaknya kemudian jadi kena narkoba gitu ya. Jadi penyimpangan, trauma banget. Maka ini juga nempelnya kuat sekali. Ya. Ada orang trauma berbisnis, jadi nggak mau mulai lagi. Ada pokoknya gue sih yang bisnis gitu gue nggak bisa, itu namanya trauma. Ya, nah itu kalau itu perlu diterapi kalau gitu. Ya, gimana terapinya? Bisakah terapi sendiri? Oh tentu bisa, ya tentu bisa. Nanti sedikit-sedikit kita belajar bagaimana menterapi diri, ya untuk lepas dari lem yang terlalu kuat. Ya, tapi ingat, ya walaupun kita sudah menterapi diri kita, ya tapi lemnya masih tetap bekas-bekasnya masih ada. Ibarat amplop yang ada lemnya, ya karena lemnya kuat sudah tererat amplop itu, sewaktu kita buka, ya kita lepaskan, tutup amplop itu, ya tapi tetap masih ada sisa-sisa lemnya. Begitulah kerja otak, ya sehingga apapun yang terjadi tidak bisa dilupakan, tetapi bisa dimaafkan. Nah, proses memaafkan itulah terapi. Proses memaafkan itulah yang membuat lem ini kecepatannya kenapa menjadi sangat kuat, 400 km per jam dia punya kecepatan ini. Ya, maka di otak kita ini banyak listriknya. Jadi kalau ada istilah zaman dulu, otaknya koslet, nah, itu benar itu. Karena ada loncatan listrik. Ya. Apa yang terjadi kalau listriknya benar-benar koslet, angus? Bentakan, teriakan, cubitan, pukulan, itu membuat listrik bekerja lebih kencang lagi, dan apa yang terjadi? Saraf, ya, neuron yang ada berikutnya hangus. Itulah dalam parenting, dalam pola asuh, karena kita mengasuh ya, manusia baru, dilarang lagi, ya ini ya untuk menjadi orang tua hebat dilarang untuk kita membentak, mencubit, memukul, bahkan ya mengikat, karena masih ada juga orang tua ya nauzubillah min zalik ya, insya Allah diantara kita nggak begitu, anaknya dikurung kamar mandi, anaknya diikat dan sebagainya. Ya. Tapi zaman dulu aku dipukul Bu Aisyah, dan aku sekarang juga ya sukses. Zaman dulu kan tadi udah dibilang otaknya beda, neuronnya beda. Ya. Nah, zaman dulu aja teknologi beda. Televisi zaman dulu kalau rusak dipukul jadi betul. Siapa yang masih dapatkan ya seperti itu? Ya, saya dulu ingat banget ya Anita Rahman itu waktu itu ya dia menyiar, kemudian TV saya goyang-goyang, kata ibu saya, pukul televisinya. Saya pukul, kok jadi betul ya? Maka zaman dulu anak-anak pukul jadi betul. Sekarang nggak bisa, kan otaknya udah beda. Mana sekarang ada televisi yang rusak dipukul? Tambah rusak lah. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi
Sudah kita ya stop tangan kita. Kalau gemes banget Bu Aisyah, pengen banget saya cubit karena saya dulu dicubit. Tahan, tangannya tahan. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kan tangannya langsung. Ya, langsung duduk ya, kempit tangannya untuk tidak memukul dan mencubit karena bahaya nanti sel saraf anak-anak hangus. Ya. Nah. Apa yang terjadi sih Bu Aisyah? Itu tadi baru satu ya. Ini kayak gini coba. Ini masih slow motion. Aslinya 400 km per jam. Kayak apa coba di otak kita itu? Dan dalam 1 detik tersambung 2 juta informasi. Karena waktu tersambung seperti ini, inilah menjadi memori, menjadi ingatan. Ya, peristiwa yang dilihat dari mata, terdengar di telinga, diucapkan di mulut, dirasakan di seluruh tubuh permukaan kulit, maka dia akan tersambung seperti ini. Tersambung seperti ini, ya Allah. Ya. Pusing ya? Tapi ini loh yang terjadi di otak, Masya Allah. Maka jangan heran ibu-ibu kadang-kadang kepalanya, aduh panas kepalaku. Nah, makanya ada istilah dinginkan kepalamu. Ya, nah seperti ini kurang lebih ya, Insya Allah. Jadi kalau ditangkap lewat mata, telinga, hidung, seluruh permukaan tubuh terjadi sambungan neuron, terjadilah memori, terjadilah ingatan. Ingatan bisa ingatan kebaikan, bisa juga ingatan buruk. Ya, ini dia tergantung tuh. Dan ini luar biasa. Ini kalau di dalam laptop ini namanya menjadi file memori, ya, menjadi file memori. Nah, ini bertumpuk di otak kita. Ya, antara file ilmu pengetahuan, file peristiwa, pengalaman, nasihat, ajaran-ajaran, prinsip-prinsip itu bertumpuk-tumpuk. Ya, beginilah kerja otak kita. Ya, jadi mohon izin kembali buat mungkin teman-teman yang baru juga bergabung, saya cerita seperti ini karena kita mau lihat dari tinjauan neuroscience. Ya, jadi kita belajar biologi lagi ya, ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat Villa ya, nggak apa-apa. Semakin kita mengenal diri kita, maka kita semakin mengenal Sang Maha Pencipta. Ya, alhamdulillah. Baik. Kemudian, ya, anak dalam rahim ibu ini sudah mulai pendidikan juga. Apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, dilakukan oleh ibu, pesannya bisa masuk ke janin. Ya. Apa yang dimakan, diminum nanti lewat plasenta, ya, masuk tali pusar, masuk di pusatnya anak di situ. Jadi bukan lewat mulut makan minumnya anak-anak, lewat. Tapi apa yang dilihat, diucapkan, didengar, dirasakan ibu, dipikirkan, itu nanti masuk lewat sistem saraf. Nanti ada sistem saraf di sini. Apa? Jadi otaknya janin sudah juga terbentuk atau terjadi sambungan. Untuk itulah mengapa ibu hamil selama 9 bulan lebih atau bahkan ada yang 10 bulan diminta untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi Bu Aisyah kok malas banget ya aku, apalagi di awal-awal hamil, mabok, pusing, muntah, itu karena perubahan hormonal. Dan Allah juga sengaja untuk ibu awal-awal hamil dibuat ya pusing, mabok gitu ya, dan istirahat dan bikin ngantuk. Memang itu sengaja Allah. Supaya apa? Karena sedang proses pembentukan di awal calon manusia baru di rahim seorang ibu, itu diharapkan ibunya dalam kondisi tidak terlalu aktif. Karena wanita atau perempuan kalau di awal-awal nggak dikasih mabok, nggak dikasih pusing oleh Allah, nggak dikasih ya istirahat, loncat sana, loncat sini. Ibu-ibu kan aktif ya Bu ya? Ya, pecicilan lah kalau orang Jawa bilang ya, pecicilan sana sini. Itu bahaya anak-anak yang baru dalam bentuk pembentukan, ibunya loncat sana, loncat sini, dia kebentur-bentur Bu. Makanya Allah kasih ya ini nih, ya disuruh istirahat. Oke? Buat hari ini ya masih ada hamil, ibu-ibu yang hamil, wah ini Masya Allah ya, lakukan hal-hal yang lebih baik. Maka orang hamil nggak boleh ngomong sembarangan, makanya kalau lagi ngomong sembarangan terus nanti tetangganya atau keluarganya bilang, iya amit-amit cabang bayi, gitu ya. Nah mungkin amit-amit cabang bayinya diganti ya, na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ya, supaya tidak terbentuk di otak. Nah, untuk itu ya kita diminta buat keluarga muslim, ibu-ibu hamil diminta banyak baca Quran, banyak mengaji, banyak mengkaji. Ya, kenapa? Karena ini terbentuk. Ya. Tapi ngajinya lewat gadget Bu Aisyah, ya nggak apa-apa kan, gadget cuma media saja kan. Ada mau pakai buku, pakai mushaf, bagus, pakai gawe atau gadget bagus kan, gadget itu cuma media. Asal ibu ngaji.
Jangan lihat TikTok melulu. Nanti anak dari kecil pun sudah tahu TikTok kan gitu. Ya, itu bedanya. Ya, karena gawai ini adalah media saja, alat saja membantu untuk mengakses data, mengakses informasi. Oke? Ya. Aduh, Bu Aisyah terlanjur waktu saya hamil saya jarang ngaji. Ya, tenang Bu, insya Allah. Anak lahir pun masih bisa kita stimulasi. Ya. Tapi kalau ibu mau dari dalam rahim anak sudah mulai diajarkan ya ibunya baca Quran, maka ibu hamil lagi. Nggak apa-apa kan? Apalagi yang masih muda ya. Bu Juleha bagaimana? Mau hamil lagi? Kayak saya anaknya 5. Alhamdulillah, masih muda loh. Ya. Baik, sekarang. Di dalam otak juga ada neuron cermin. Ya. Para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Ya, mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya. Jadi rupanya ada di otak kita Allah ciptakan. Ya, makanya anak-anak akan belajar mengamati orang tuanya. Ya, apapun. Kita misalnya mau menjadi pembicara gitu ya, sudah besar nih ya, mau menjadi pembicara yang unggul. Coba kita ya setelah kita tahu kita punya bakat, waktu bulan lalu kan kita belajar mencari bakat atau passion kita amati orang yang kita anggap, dia pembicara mumpuni ya, kita amati, itu bisa masuk di otak, bisa masuk. Ya, mau berbisnis juga begitu, kita lihat siapa sih yang sukses nih bisnisnya, ya kita amati dia, perangainya, cara dia bersikap, berpikir. Itulah ya memang harus dimasukkan dalam sebuah komunitas karena kita saling melihat, saling mengamati. Ini namanya role modeling. Dalam ilmu otak role modeling. Saya mau seperti Mbak Riri gitu. Saya mau kayak Pak Dedi gitu. Saya gitu. Misalnya teman-teman coach yang lain yang kalau sukses bisnis di 100 juta selama sebulan kayak gini nih kesuksesannya. Kalau udah setahun kayak gini, kalau udah 5 tahun kayak gini, itu namanya model, role modeling. Karena di otak kita ada neuron cermin. Para ahli menyebutnya mirror neuron atau neuron cermin. Ada berapa sih Pak Izzat jumlahnya? Sekitar kurang lebih 30% di antara tadi yang 100 miliar tadi. Manusia aja yang punya neuron cermin? Enggak. Hewan golongan mamalia juga punya neuron cermin, tapi tidak sebanyak manusia. Maka mamalia bisa diajarin kan? Ya maaf, monyet bisa diajarin, lumba-lumba aja bisa diajarin. Ya, dikasih tahu bagaimana 1 + 1 = 2, dia bunyiin dan teng teng gitu. Siapa yang sering lihat itu pementasan lumba-lumba? Karena lumba-lumba mamalia kan? Ya, itu bisa diajarin, bayangkan. Apalagi manusia, masya Allah. Ya. Namun hati-hati. Ya, cara kita mengamati orang lain juga hati-hati juga, dan hati-hati kita memberikan role modeling pada anak-anak karena sewaktu lahir neuron cermin ini sudah aktif. Nah, kalau anak baru lahir gaya orang tuanya bapak ibunya kayak gini, kira-kira di otak anak apa yang terjadi coba? Anak akan berpikir, merekam di otaknya, bahwa setiap hari kehidupan itu pegang gadget ya. Gitu. Sayang loh, otaknya lagi fresh, kita kasih begini. Orang tua banyak menganggap, ayah ibu menganggap karena memang nggak belajar otak ya, dia menganggap masih kecil, belum tahu apa-apa. Bentar dulu, ini neuron cerminnya udah aktif, ya udah aktif di sini. Harusnya ini ya dijauhkan dari gadget ya. Asosiasi Pediatrik Amerika mewakili Asosiasi Pediatrik Internasional mengatakan anak baru lahir sampai 2 tahun. Ini ibu-ibu yang anaknya masih di dalam rahim ya, please, atau yang masih 1 tahun. Sampai 2 tahun jauhkan dengan gawai. Selain ada gelombangnya, ya supaya neuron cerminnya ya tidak selalu isinya adalah melihat gawai ini. Anak-anak pada saat 0 hari sampai 2 tahun diharapkan stimulasi otaknya adalah benda-benda yang nyata. Hanya diajarkan cara ya ekspresi wajah, ibunya ngomong, ya. Kan biasanya kita suka gitu sama anak-anak ya, tak ding dung ding dang. Anak bunda soleh, kita ngomong gitulah. Kasih lihat bentuk senyum yang asli.
ajak bicara, ya, ajak tertawa, ajak lihat misalnya digendong, itu awan. Memang anak nggak bisa langsung sebut, tapi di otaknya mulai tersambung. Ya nak, ini daun, ya ini meja, ini kakak, ini abang, ini abi, itu dong. Ya, karena banyak ibu-ibu tanya sama saya pada saat konseling, Bu Aisyah, anak saya susah banget diatur suruh untuk bergadgetnya yang sehat. Saya sih senyum-senyum aja. Cuman saya tanya aja, waktu kecil ibu ngapain? Ya iyalah saya pegang gadget. Itu dia, neuron cerminnya sudah terbentuk. Ya, jadi sayang kalau kayak gini. Oke? Kemudian dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Kabel-kabel saraf. Dia berkumpul dulu di tulang belakang ini. Ya, yang disebutnya sumsum. Itu kabel-kabel saraf gitu. Ya, teman-teman sering makan sop sumsum gitu atau ya bakso sumsum. Oh, itu saraf-sarafnya sapi dan kita sedot-sedot itu. Ya, dia berkumpul di tulang belakang, nanti dari tulang belakang keluar sistem saraf ini ke seluruh tubuh, ke wajah, ke badan, ke seluruh tubuh. Ya, luar biasa, Masya Allah. Kurang lebih kayak gini lah ya. Kerja sistem saraf luar biasa, nggak mungkin saya jelaskan di sini karena sangat kompleks dan detail. Tapi kita bisa menganalogikan dengan cara kerja kabel listrik. Jadi sistem saraf ini kabel listrik. Kan tadi di otak ada listriknya ya. Listrik di kabel saraf ini ngapain Bu Aisyah? Ya jalan listrik. Untuk apa? Bawa pesan. Pesan apa? Pesan yang ada di isi otaknya. Kalau kita ajarin anak-anak, banyak kita stimulasi, ya dia banyak ilmunya kan. Gitu. Termasuk kita juga kalau kita belajar di sini. Apa saja ilmu ya di sini kita belajar. Nanti ada bakat, waktu itu kita belajar bahwa bakat ada di otak manusia. Ini nanti dia jalan di badan. Sehingga badan ini mengikuti bakat bawaan. Termasuk juga watak bawaan. Ya. Dan sistem saraf ini juga membawa pesan dari mana? Dari apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dirasakan seluruh tubuh. Ya. Dia bawa pesan itu. Ya. Untuk itu di keluarga muslim kita ini ya, kita untuk mengerjakan apa-apa diminta baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah ini akan jalan di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu menjadi ibadah apapun. Ya, jangankan ngurus anak, ibu-ibu betulin kursi aja, ibu pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ibadah jatuhnya. Betulin keset yang di depan kamar mandi kah, keset yang di depan kulkas, ibu pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah lagi. Masya Allah, banyak banget yang bisa. Apalagi dampingin anak, dampingin suami. Dalam bekerja apa saja. Termasuk dalam berbisnis. Ya, buat kita keluarga muslim memulai berbisnis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jatuhnya ibadah. Mantap kan? Ini. Karena banyak juga ibu-ibu betulin kursi, betulin keset, sambil ngomel. Itu nanti omelannya jalan di badan. Siapa lagi nih yang berantakin kursi? Oh, ibu-ibu ngomongnya kayak gitu. Maka apa yang diucapkan jalan di badan ini. Ya, nah daripada ngomong kayak gitu kan ngomong yang baik-baik aja Bu. Ya kan? Ngomong yang baik-baik. Abis capek Bu Aisyah, udah saya betulin diberantakin lagi. Ya namanya kalau anak-anak masih kecil, ya anak-anak memang harus bermain. Sudah betulin aja Bismillahirrahmanirrahim. Sambil senyum lagi, oh ya Allah. Enak ya. Iya. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan baik-baik itu akan menstimulasi hormon yang ada di kelenjar pituitari ini, ya, hormon yang asik, hormon yang menyenangkan, hormon yang membahagiakan. Nanti dia jalan di pembuluh darah, kemudian masuk ke jantung kita, jantung memompa ke seluruh tubuh, maka tubuh ini ringan, ngerjain apapun ringan. Makanya ini ya kita sering sebutnya kolbu kita tuh asik ya. Karena diwarnai atau dialiri hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon bahagia. Dan hormon ini salah satu caranya dikeluarkan dengan ucapan-ucapan. Dengan penglihatan-penglihatan, dengan pendengaran-pendengaran. Untuk itu kalau kita mau ya hormon bahagia lebih banyak sering keluar, ini kita harus pilih-pilih apa yang mau dilihat, apa yang mau diucapkan, apa yang mau didengar itu pilih-pilih. Ya. Berita pilih-pilih berita, jangan terlalu semua berita negatif dibaca terus. Ya.
kondisi corona baca satu kali aja, lihat satu kali aja, atau 2 hari sekali lah lihat itu dia punya perkembangan. Karena untuk ilmu juga. Tapi jangan diulang-ulang, nanti belum apa-apa udah sakit. Ya, udah ketakutan duluan, bahaya. Ya, nonton sinetron juga pilih-pilih, Bu. Kalau Ibu nonton, maaf, drama Korea, kisah perselingkuhan, sudah selingkuh, KDRT. Nanti belum apa-apa, Ibu udah curiga aja sama suami, ya, waduh sakit lagi nanti ya. Lihatlah, pilih-pilih yang asik-asik aja, yang benar-benar membawa manfaat karena nanti mengeluarkan hormon. Ya. Bu Aisyah menjadi orang tua yang hebat berikutnya apa lagi? Ya, luruskan niat, canangkan niat lagi. Ya, ya Allah, saya menyayangi dan mengasihi anakku ya Allah. Maka kalimat ini akan jalan di badan kita. Ya, dan mengeluarkan lagi hormon yang ada di kelenjar pituitari. Ini memang begitu. Allah ini ajarin kita apa-apa mulainya dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ini, perilaku ini didahului oleh niat. Ini kita diajarkan untuk senantiasa luruskan niat. Ya, mau jadi orang tua ya lurusin niat. Ya. Ayo ayah bunda yang sudah punya anak, ayo kita lurusin niat dulu ya. Yang muslim awali dengan basmalah. Ya. Coba ya rasakan, dan waktu melafazkannya itu bayangkan jalan di badan kita lewat sistem saraf, oke? Ya mulailah, ya kita yang muslim baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan basmalahnya jalan di sistem saraf, sampai di otak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menyayangi dan mengasihi anakku. Sebut namanya anak satu-satu, Bu. Lihat wajahnya, hadirkan dia di depan Anda seolah-olah berdiri sambil senyum. Ya Allah, saya menyayangi dan mengasihi anak. Hadirkan mereka satu-satu dan lihat mereka semua senyum kepada Anda sebagai ibunya, sebagai ayahnya. Dan sekaligus niatkan, luruskan niat. Ya Allah, saya menyayangi pasanganku karena Engkau ya Allah. Masing-masing hadirkan pasangan di depan dan sebut namanya. Ya Allah, saya menyayangi, mengasihi pasanganku. Sebut namanya. Karena Engkau ya Allah. Lihatlah, rasakan seolah-olah pasangan Anda tersenyum. Dan Anda juga saling memeluk anak-anak. Tambahkan lagi. Ya Allah, ya, saya bekerja, saya berbisnis dengan lancar, penuh kemudahan, dan lapang rezeki yang Engkau berikan pada kami, pada saya, ya Allah, padaku, ya Allah. Bayangkan, rasakan semua bisnisnya lapang, mudah, ya, itu rezeki mengalir, bagaikan ya air yang terus mengalir tiada henti. Bayangkan seperti itu. Dan tutup dengan amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Ya Allah, kepalkan tangan Bapak Ibu, amin ya Allah. Kepalkan tangan ini namanya emotional anchor. Ya, baik, boleh buka mata sekarang. Ya. Ini kita meluruskan niat. Apa-apa tuh harus luruskan niat. Karena pada saat berniat ini jalan omongan kita di badan. Ya. Berdoa gimana Bu Aisyah? Berdoa juga apa yang kita doakan itu jalan di badan. Jadi doa itu bukan sekedar ya kita hanya tunduk saja, jalan omongan kita nih ya baik dilafazkan secara zahir maupun sir atau istilahnya dalam hati ya. Tadi Mbak Riri minta kita doa ya masing-masing orang berdoa, itu jalan itu. Ya. Dan doa juga membuat hormon di kelenjar pituitari lebih banyak lagi keluarnya. Sehingga habis berdoa kita merasakan ketenangan. Ya. Nanti kira-kira doanya ini ya terkabulkan nggak Bu Aisyah? Ya, doa kita ini. Ya. Kalau misalnya tadi untuk doa diri sendiri, oke lah ya kita saya mengertilah dia jalan di badan kita. Tapi nanti kalau untuk kalau kita mendoakan anak kita, mendoakan suami, tadi Bu Aisyah suruh membayangkan, gitu kan? Gimana caranya doa itu sampai pada orang tersebut?
Oh, sampai. Karena badan kita ada gelombang elektromagnetik. Ya, ini ilustrasinya nih. Dia pergi itu langsung. Kalau bahasanya gawai sekarang terbroadcast. Ya, jadi terbroadcast ini. Paling kenceng dari jantung. Karena jantung itu di situ ada magnet di situ. Karena berkumpulnya darah di situ. Ada zat besi di situ. Zat besi karena darah selalu mengalir, maka zat besi itu jadi magnet. Maka keluarlah gelombang elektromagnetik. Memang kita nggak lihat, teman-teman. Karena kalau lihat pusing. Teman-teman lihat gambar ini aja, 1 menit aja pusing. Gimana kalau kita lihat gelombang elektromagnetiknya manusia-manusia yang nanti bersaing dengan gelombang elektromagnetik dari gawai-gawai. Apa nggak pusing? Maka Allah kasih ketetapan, nggak usah lihat. Nggak usah lihat. Ya, doa aja, niat aja, nggak usah lihat gelombangnya. Karena dia jalan. Dari dulu jalan, nggak pernah berhenti, apalagi gawai di badan kita. Maka doa ini luar biasa, jangan main-main. Mendoakan anak-anak kita, Allahu Akbar. Lagi belajar kita doakan, Allahumma ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya anakku, ya Allah. Dia sedang belajar, ya Allah. Mudahkan ujiannya, ya Allah. Baguskan nilainya, ya Allah. Ini orang tua hebat itu orang tua yang banyak doa. Ya. Tentu dengan kita tambah belajar lagi, oh begini toh, oh begini toh, oh begini. Ya. Karena kalau kita ya kesel sama anak, hati-hati. Keselnya juga terbroadcast dan sampai ke anak. Itulah kita belajar agar kita lebih banyak senangnya sama anak, lebih banyak mengasihinya, lebih banyak ya tenangnya. Caranya itu tadi diucapkan. Ya Allah, buat diriku tenang, ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Luar biasa ya. Gampangnya jadi orang tua hebat, Masya Allah. Ya, nah. Di mana sih Bu Aisyah itu kelenjar yang bikin kita bahagia? Ini di sini. Namanya kelenjar pituitari. Di mana posisinya? Pertemuan dua alis ya. Coba Ayah Bunda pegang nih, pertemuan dua alis agak naik sedikit. Nah, itu ya. Nah, ini nih ya Bun ya. Nih, pernah nonton film India? Nah, wanita India itu kalau udah nikah ada bindi di situ. Disitulah kalau dibor ke dalam nih ada kelenjar pituitari ya. Makanya wanita India itu selalu gembira, dia sedih, gembira. Kenapa? Karena hormon yang di sini nih, hormon gembira, bahagia ini bisa keluar juga lewat lagu, lewat nyanyi. Makanya wanita India sedih, nyanyi. Ditinggal suami, nyanyi. Ya itu. Karena dia dengan nyanyi itu dia bisa mengeluarkan hormon bahagia. Cuman hati-hati juga kalau kita nyanyi. Kalau kalimat-kalimat syairnya penuh kesengsaraan, oh, itu yang keluar bukan hormon bahagia, nanti ada hormon yang di atas ginjal namanya kelenjar adrenalin. Jadi pilih-pilihlah itu ucapan-ucapan, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang didengar ya, karena itu penting banget. Ya. Hormon bahagia apa aja sih Bu Aisyah? Ini dia, dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin. Ini 4 sekawan ini. Ya. Dopamin bikin bahagia, oksitosin ini perasaan cinta, endorfin perasaan nyaman, ya hilang rasa sakit, serotonin rasa senang. Bayangkan kalau 4 ini yang keluar, Allahu Akbar. Ya, kalau orang bilang pandemi masalah, tapi kita ya karena selalu bersyukur, selalu semuanya kita kembalikan pada Allah, makanya disuruh istirja, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Diulang-ulang istirjanya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, aku serahkan semuanya ya, innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Jadi kita kembalikan semua, maka hormon ini keluar bareng-bareng, enak banget. Ya. Tapi kadang-kadang kesel Bu Aisyah, oh iya tentu karena di otak kita ada otak emosi. Allah kasih supaya hidup kita dinamis. Supaya kita mau terus belajar dan supaya kita terus sebut Allah. Itu kenapa ada otak emosi. Salah satu hikmahnya. Ya. Kemudian menjadi orang tua hebat berikutnya apa? Tadi yang saya bilang, hindari memberikan label buruk pada anak. Dampaknya akan membentuk citra diri buruk. Kamu nih pemalas. Oh, anak langsung ngomong lagi, saya pemalas. Ingat apa yang didengar jalan. Apa yang dia omongin lagi jalan. Maka pemalas betulan.
kamu nih pembohong. Waduh, itu anak bisa pembohong betulan. Ya, pemalas, pembohong, penakut, pencuri, astagfirullah. Stop itu ya bunda ya, stop ya ayah ya. Aku udah stop Bu Aisyah, nggak pernah gitu sama anak-anak, tapi tuh kakeknya, neneknya. Memang sebisanya orang lain ya melabel baik anak kita ya. Tapi kalau orang lain yang lain belum bisa, meskipun itu kakek neneknya, bude, tantenya, yang penting ibunya. Kenapa? Karena sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibunya. Bapaknya aja yang ngomong masih oke, astagfirullahaladzimnya. Terus kita doa, ya Allah, jauhkan itu label buruk dari ayahnya. Masih bisa kita gitu. Tapi kalau ibu yang ngomong, hati-hati. Karena sistem saraf anak sama sistem saraf ibu sama. Jadi listriknya sama, kabel listriknya sama, Bun. Jadi kita nih, patokannya di kita. Ya. Dan anak juga, kalau orang lain yang bilang dia pemalas, dia masih bisa tolak. Kenapa? Sistem sarafnya nggak sama. Tapi kalau ibunya yang ngomong dia pemalas, maka anak akan bilang, ibuku saja yang melahirkan aku, yang menyusui aku bilang aku malas, berarti aku malas betulan. Ini bahayanya. Ya. Jadi hati-hati bicara. Kita sering bicara apa yang, misalnya anak-anak lagi pegang gadget, main gadget, sudah azan maghrib, ya. Kita kan maunya anak langsung simpen gadgetnya, pergi sholat kan gitu ya. Tapi anak masih main. Terus kita ngomong apa yang kita nggak mau. Contohnya apa yang sering kita bilang sama anak? Main terus, main terus, main terus. Main terus. Anak dengar, main terus. Akhirnya main terus. Ya. Kenapa sih nggak bilang, nak, sudah azan maghrib, sholat yuk. Ajaklah, sholat yuk. Kan azan itu ajakan. Hayya ala sholat, ayo sholat kan gitu. Masa kita marah-marahin anak, Allah ajak kita kok. Sholat yuk, nak. Ya bu sebentar. Nah kalau dia bilang sebentar, kasih waktulah 1-5 menit. Karena anak yang sedang main game, terutama game online, itu nggak bisa langsung berhenti memang. Bisa hang dia punya gadget. Atau dia dianggap pecundang oleh teman-teman main game online. Kan dia minta izin dulu, aku mau sholat dulu ya gitu. Kasih waktu. Jangan lagi di label bahwa ini udah diajak baik-baik, masih juga membangun. Ya Allah ya Rabb. Kamu nih, kalau disuruh sholat susah banget. Oh, itu anak ibu-ibu tuh kalau ngomong kadang-kadang pedes. Maka apa yang terjadi sama anak kalau disuruh sholat susah nanti. Kalau main aja, ya seneng banget. Ya, makin seneng dia main. Kenapa sih nggak diajak? Ayo sholatin ayo. Sholatin ayo. Alhamdulillah, terima kasih anak ya udah sholat. Terima kasih anak sudah bikin PR. Terima kasih anak sudah bikin tugas. Terima kasih anak udah buat ban. Terima kasih anak. Terima kasih anak, ini masuk nanti di dalam otaknya, di dalam tubuhnya. Allahu Akbar. Makanya kita selalu belajar ya, kita ya jaga mulut kita ini. Saya pun selalu belajar, sampai saat ini saya harus belajar. Walaupun anak-anak saya sudah besar-besar, alhamdulillah ada 5, 4 laki-laki, 1 perempuan, 2 sudah dokter, alhamdulillah, 2 mahasiswa kedokteran, yang bungsu kelas 11, ini harus dijaga mulut. Jaga mulut. Untuk itu sebelum kita ngomong, kita harus banyak istighfar. Sebelum kita ngomong, ya kita minta sama Allah. Agar apa? Karena apa yang nanti diomongin oleh bunda, ayah, itu nanti tersambung neuronnya di otak anak-anak, terutama bagian depan. Apalagi di sini ada neuron cermin. Ya. Kan dia udah belajar, harus menghormati orang tua. Iya. Tapi pelajarannya ya, itu langsung ya tertindas atau tertutupi dengan memori peristiwa yang orang tuanya misalnya ngomongnya kasar, tidak memberikan contoh yang baik. Pelajaran-pelajaran itu bisa ketutup sama neuron-neuron yang dia lihat sebagai sebuah peristiwa, bahkan peristiwa paling kuat itu bisa nutup kan. Ya, nah ini dia. Apalagi pakai otak kanan, otak kanan itu mengikat peristiwa ya. Dan sering diajarin Pak Dedi, ya Mas Ipo, bahwa kekuatan otak kanan karena otak imajinasi, otak pengalaman peristiwa. Wah, ilmu memang di otak kiri, otak analisa. Tapi kalau pengalaman yang dia dapat itu adalah negatif, maka ilmu sering ketutup. Ya, maka antara ilmu dan pengalaman dia harus seimbang. Dia tahu orang tuanya minta kita anak sopan santun, tapi dia lihat juga orang tuanya sopan dan santun. Itu baru keren.
Itu baru dahsyat namanya, ya. Itu baru hebat namanya, ya. Oke. Kenapa? Karena itu tadi otak ini apa yang dilihat, didengar, dirasakan, diucapkan, dipeluk, maka anak-anak akan melihatnya. Ada neuron cermin, direkam. Allahu Akbar. Oke. Nah, memangnya yang suruh lembut siapa sih? Allah. Ya, banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran disuruh lembut kita. Salah satunya ini. Ya, surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini yang bahaya. Kalau anak menjauhkan dari sekitar kita orang tua, di luar rumah ini masih banyak musuh. Ada bandar narkoba, bandar judi, bandar apa lagi macam-macam ya, bandar alkohol, bandar pornografi, porno aksi, LGBT dan sekitarnya. Ini hati-hati nih. Keras dan kasar ya. Kalau istiqomah apa Bu Aisyah? Istiqomah itu kan tegas. Tegas kan nggak perlu kasar. Bunda, aku mau makan es krim. Tapi karena kita lihat dia pilek, kita bilang besok aja ya nak ya. Sekarang pilek. Sekarang, besok aja. Itu tegas namanya. Sekarang, besok aja. Kan bisa lembut itu. Istiqomah itu ya. Karena dalam sejak 98 saya ngurus narkoba sampai sekarang. Dan 6 tahun terakhir ngurus ya kasus-kasus LGBT. Itu dikarenakan keras dan kasar orang tua. Dan mereka menjauh, dihantam, diambil sama bandar-bandar itu. Ya. Bu Aisyah, saya udah lembut, tapi tuh anak masih ngeselin. Ini Allah ajarkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Ya. Kalau perlu sebut lagi namanya, ya Allah, saya maafkan anakku, Fulan bin Fulan. Ampuni dia, ya Allah. Fulan bin Fulan ini, ya Allah. Ya, ini dia. Baru wasyawirhum fil amri. Ya. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Baru ajak diskusi, ajak musyawarah. Musyawarah itu bisa juga setiap hari, bisa juga ya 2 hari sekali. Untuk misalnya mengatur sesuatu ya. Nah, besok siapa yang ujian? Ya, mau pakai wifi yang mana? Itu termasuk kan sekarang kan isinya begitu kan? Siapa yang di kamar? Siapa mau pakai kamar ibu nanti belajar daringnya? Siapa yang di ruang tamu? Siapa yang di atas? Itu kan itu aja pakai musyawarah itu. Nanti habis belajar mau apa nak? Ibu, aku main game online dulu ya sebelum aku kerjaan tugas. Sok atau gitu. Kita bisa musyawarah kalau apa? Kita sudah minta lembut sama Allah. Dan memaafkan mereka dan memohonkan ampun. Maka waktu musyawarah ini cantik banget musyawarahnya. Ya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah. Ayah bunda nggak usah bingung. Ya. Aduh, saya salah nggak ya? Bolehin anak habis belajar dia main game online atau pegang gadget atau aduh saya salah nggak ya kasih waktu dia lebih 1 jam? Aduh saya nggak usah bingung kayak gitu. Habis kata narasumber ini begini nggak boleh. Kata narasumber ini aku tuh bingung, nggak usah bingung. Pokoknya habis musyawarah kata Allah tawakkaltu 'ala Allah. Innallaha yuhibbu mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nggak ada yang tahu ke depannya mau gimana. Nggak ada yang tahu. Kita pandemi aja nggak tahu. Ya, saya kepengen ke Medan aja nggak tahu kapan. Mau ketemu Pak Deddy nggak tahu kapan. Karena kita tawakal. Ya. Yang penting lihat sudah mulai ada renggang kosong nggak, kondisi bagaimana, tawakal kan masih bulan depan barangkali atau masih tahun depan kita gitu. Sama dalam kita membuat perjanjian, diskusi, musyawarah pada anak kita tawakal. Karena emang ini yang disuruh. Tawakal Allah. Ya, Masya Allah. Jadi gitu, nggak usah bingung. Kalau ayah bunda belajar parenting, ya ilmu itu digabung-gabungkan aja. Mana yang cocok rasanya digabung aja pasanya. Atau mungkin ngikut salah satu ya istilahnya mazhab parenting itu aja. Tapi kita ikuti parenting yang Allah ajarkan. Ali Imran 159 ini dihafal ya.
Dan ini bukan hanya kepada anak, pada pasangan, kepada tim kita, tim kerja di 100 juta ini. Dan untuk bisa bersikap lembut itu rahmat Allah. Rahmat Allah, maka minta. Sehingga misalnya nih ya, Bunda mau ngomong sama anaknya Bunda, ya Bunda harus ngomong gini, ya Allah saya mohon lembut pada anakku Fulan bin Fulan. Ya Allah saya maafkan anakku Fulan bin Fulan, karena kemarin kalau aku lembut 1 kalimat dia ngomong 10 kalimat, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah. Ya Allah ampuni ia, ya Allah Fulan bin Fulan ini, ya Allah. Barulah kita musyawarah. Inilah orang tua hebat. Insya Allah. Karena kita mengikuti apa yang Allah mau. Ya. Terakhir kita belajar tentang gaya belajar anak-anak. Baru itu kita diskusi ya. Jadi kenali juga gaya belajar anak. Kenapa? Karena memang saraf ini bisa membawa pesan ke otak. Tapi ya ada yang disebut gaya belajar. Ada anak sistem saraf matanya lebih dominan menangkap informasi. Sehingga matanya lebih kuat untuk menangkap informasi, menangkapnya dan dibawa oleh sistem saraf masuk ke otak bagian depan. Ini yang disebut gaya belajar visual. Termasuk ayah bunda, ada yang memang harus lihat orang yang ngomong, lihat tulisannya. Ini namanya visual. Kalau lagi offline, misalnya Pak Dedi berikan seminar di depan, ya orang-orang visual ini harus melihat Pak Dedinya gitu. Kalau kehalangan sama orang audiens di depan itu, awas dong gitu. Makanya selalu cari di depan orang visual ini. Anak-anak juga gitu, waktu daring atau Bapak Ibu guru ngajarin depan kelas, dia harus lihat Bapak Ibu gurunya, karena matanya nangkep informasi lebih kuat, saraf-sarafnya. Makanya gaya belajarnya visual. Nah, orang yang belajar visual ini lebih senang baca buku langsung. Bukunya dikasih warna, kalimat-kalimat yang penting, itu gaya belajar visual. Ya. Nah, ada lagi yang telinganya yang lebih kuat. Telinganya yang lebih kuat menangkap informasi. Sehingga ya telinganya yang diarahkan ke sumber suara. Nggak lihat ya, dia nggak lihat narasumbernya. Telinganya yang diarahkan ke sumber suara. Ini namanya gaya belajar auditori. Jadi Bunda kalau misalnya anaknya lagi daring nih ya, terus dia nggak lihat monitor, tapi telinganya diarahkan ke sumber suara, nggak ngelihat nih. Seperti saya lihat juga nih, ayah Bunda ada yang nggak ngelihat monitor, tapi telinganya saya lihat diarahkan ke sumber suara, itu auditori. Itu juga belajar. Karena kalau kita nggak ngerti ini, anak dimarahin lagi. Bapak gurunya dilihat dong, ibu gurunya dilihat, monitornya dilihat. Lah, kalau anak auditori terus kita suruh lihat monitor, maka matanya dia melihat lagi monitor, telinganya menjauh dari sumber suara. Padahal yang kuat adalah telinganya. Kalau di kelas, zaman dulu nih, mungkin sebelum pandemi, kalau gurunya belum tahu gaya belajar anak-anak, telinga anak ke depan, matanya nggak lihat Bapak Ibu guru, sering dilempar penghapus papan tulis. Ya, atau kapur loh kalau saya zaman dulu ya. Lihat ke depan. Zaman dulu kan mana ada belum belajar ya, penemuan ini. Walaupun saraf zaman dulu udah bekerja, gitu. Suruh lihat ke depan makin jauh. Atau anak yang begini sama bundanya, Bunda bacain aku, Bunda ceritain. Itu berarti dia auditori. Dia mau didengerin dulu, ceritain dulu. Bunda yang nggak tahu langsung apa? Kan udah bisa baca sendiri dong. Belajar, baca sendiri. Ini nanti malah susah anaknya. Ceritain dulu. Setelah nanti dia ceritain, lewat auditorinya udah nyangkut di otaknya ini, baru dia baca sendiri. Dan kalau anak auditori, waktu membaca, suaranya keras. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Dilafazkan karena dia mau dengar. Bundanya bilang, kalau baca diem. Supaya nggak ribut, jadi konsentrasi. Ibunya ngomong kayak gitu. Keliru sudah, karena dia auditori. Bahkan anak auditori, ya, kalau mereka mau sedang diskusi soal-soal diskusi, temennya disuruh diskusi, dia dengar. Itu juga namanya belajar. Ya, nah alhamdulillah sekarang banyak sudah ayah bunda ngerti ini, bapak ibu guru, bahkan anak sendiri harus tahu saya dominan visual apa auditori ya. Dia harus tahu.
supaya dia nggak kecewa. Kalau dia nggak tahu, dia kecewa. Teman aku kok rajin banget membacanya ya. Aku kok nggak bisa ya. Karena memang dia auditori, ya denger aja. Gitu. Itulah ada ibu-ibu senang belajarnya nonton atau dengerin YouTube atau dengerin radio, nggak usah lihat sambil nyetrika, sambil masak, dengerin aja. Ada yang begitu, ada yang harus lihat, bahkan harus lihat tulisannya. Itulah saya selalu pakai slide, membantu orang yang gaya belajarnya visual untuk lihat tulisannya. Kemudian ada lagi yang sistem saraf di tangan dan di kakinya yang lebih cepat menangkap informasi. Maka itu anak selalu goyang-goyang tangannya. Selalu pegang pulpen, digoyang-goyangin pulpen, kakinya goyang-goyang, atau jalan dari kamar ya ke tempat lain. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Nggak usah dimarahin, Bunda. Duduk manis, duduk tenang. Kalau belajar itu duduk tenang. Buat anak kinestetik malah nggak bisa masuk. Ini kalau di kelas, anak yang suka jalan-jalan. Kalau gurunya nggak ngerti, disuruh duduk. Padahal dia lagi mengumpulkan informasi. Walaupun tiga-tiganya nyala saraf ini. Tapi ada yang dominan pertama, ada urutan kedua, ada urutan ketiga. Ada anak kinestetik yang pertama, ditambah barulah auditori, baru visual. Maka dia harus jalan-jalan, dengerin temennya diskusi, baru dia bisa baca bukunya sendiri. Gitu. Ada juga yang dia harus baca, makanya nggak mau ribut. Karena dia belajar visual. Ya. Baru setelah itu dia baru auditori, baru dia mau dengar, baru dia mau jalan. Ada auditori dulu, dengar dulu, kemudian baru visualnya, baru dia mau baca, baru dia kinestetik sambil ya gerak-gerak. Jadi inilah 3 gaya belajar yang perlu kita tahu juga, menambah ya informasi kita. Untuk apa? Menjadi orang tua yang hebat, yang anak tidak takut sama kita. Anak mau ngobrol sama kita, anak mau nanya sama kita, dan anak mau ya memberi informasi apa yang dia lakukan kepada kita tanpa dia takut sama kita. Ya, jadi teman-teman, sahabat-sahabat Villa, Pak Dedi, Mbak Riri, ini dulu yang saya bisa sampaikan. Insya Allah kita buka lagi nanti lebih dalam lagi tanya jawabnya ya. Terima kasih ya, mohon maaf lahir batin ya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Riri Sulaiman. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Bu Aisyah. Bu Aisyah, berarti kita boleh buka pertanyaan ya Bu ya? Ya, mangga. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita udah menyimak pemaparan gimana sih jadi orang tua yang hebat. Insya Allah kita sudah mulai ini nih, udah kebuka nih ya, gimana menjadi orang tua yang hebat. Baik, teman-teman, saya bacakan ya Bu Aisyah. Jadi ada ada dua pertanyaan yang udah dikirimkan lewat chat. Ya, yang pertama Bu Aisyah, gimana merangkul anak perempuan usia 23 tahun jerumus LGBT. Nah, jadi anaknya perempuan usia 23 tahun terjerumus LGBT dan teman perempuan anak saya ini tinggal di rumah. Jadi kalau disuruh teman perempuannya itu pergi dari rumah, anak saya ikut pergi. Nah, itu bagaimana saya harus merangkul dan menyikapinya gitu Bu Aisyah. Itu pertanyaan yang pertama. Langsung yang kedua aja ya Bu, nanti langsung dijawab. Iya, boleh. Langsung kedua. Atau 3 juga boleh. Yang kedua pertanyaannya, anak saya anak berkebutuhan khusus. Sejak SD sudah di sekolah luar biasa, tapi masih ada sedikit sisa pendengaran. Jadi bisa sedikit belajar bahasa bibir dan alhamdulillah berprestasi di bidang tata tingkat provinsi, bahkan sekarang sedang dalam tingkat nasional. Tapi karena pendengaran anak ini kurang, pemahaman agamanya juga kurang, dan ia tidak mau bergaul dengan anak normal. Jadi temannya itu sesama anak tuli dari berbagai daerah. Di antaranya ada yang membawa pengaruh-pengaruh buruk bagi anak saya, seperti chat sampai tengah malam, dan juga saya pernah pergoki video call dengan perilaku yang tidak pantas dengan temannya sesama anak laki-laki. Ayahnya sudah meninggal dan saat ini saya sudah menikah lagi, hanya kurang dekat
dengan si anak. Apa yang harus saya lakukan, Bu Aisyah, sebagai ibu? Itu pertanyaannya, Bu. Ya, baik. Terima kasih buat ibu-ibu ya, buat sahabat-sahabat Villa yang mau jujur cerita ini. Karena ini dua pertanyaan ini adalah satu kasus yang nggak mudah untuk dipecahkan, apalagi hanya kita ketemu di sini ya. Ini harus ada treatment khusus atau konseling khusus ya. Hanya memang apalagi LGBT ya, itu hampir sama dengan narkoba, itu nggak bisa cuma seminggu, sebulan di terapi, dan harus juga ada keinginan dari Ananda ini untuk diterapi. Ya, harus ada itu. Kalau enggak agak sulit ya. Dan tentu akan lebih baik lagi kedua-duanya diterapi sebetulnya. Tapi itu panjang, bisa tahunan. Ya, Bunda tinggal di mana ini? Cari terapis atau psikolog terdekat, ajak dua-duanya. Ya. Dan sekali lagi, sebelum untuk diajak musyawarah, pakai tadi Ali Imran 159. Sebelum Bunda mau ajak mereka untuk sama-sama ya terapi untuk jauh lebih baik misalnya, Bunda harus mengatakan, ya Allah, ya Bunda perbanyak istighfar Bunda. Ya, Bunda harus maafkan diri Bunda dulu. Pasti Bunda ada guilty feeling. Ada rasa bersalah kan? Maka Bunda banyak istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun ya Allah. Dan Bunda juga pakai Ali Imran 159 untuk diri Bunda. Ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Ampuni diriku ya Allah. Karena sebelum kita bisa bantu orang, bantu siapapun, termasuk bantu anak, perkuat dulu diri. Karena kita mau bantu dia. Anak-anak yang menyimpang itu bagaikan masuk ke dalam satu kolam atau satu danau yang ada pusaran air di bawahnya. Kalau kita nggak kuat, kita nggak punya senjata, kita bantu dia, itu masuk kita nanti. Itu yang kami minta sama orang tua yang anak-anak bermasalah atau terjadi penyimpangan baik narkoba, LGBT, pornografi dan sebagainya. Ya, saya bilang, ibu maafin diri ibu dulu, bapak maafin diri bapak dulu. Ya, pada saat nolong dengan penuh guilty feeling, penuh rasa bersalah, penuh ketakutan, penuh khawatiran, masuk kita di situ. Apakah jadi LGBT juga? Bukan begitu, tapi masuk di pusaran yang bikin tambah pusing, tambah bingung, dan akhirnya tambah rasa bersalah. Dan akhirnya putus asa. Ini yang na'udzubillah min dzalik. Jadi, sholat, perbanyak istighfar, terus ngomong, ya Allah, saya maafkan diriku, ya Allah. Bunda hadirkan diri Bunda ke depan Bunda. Bunda bilang sama diri Bunda, wahai, sebut namanya Bunda, wahai Fulana binti Fulan, atau wahai diriku, dirimu, engkau sudah capek sedemikian rupa ngurus anak, tapi kemudian Ananda sedang dalam kondisi masalah juga, saya maafkan diriku. Ya Allah, ampuni diriku, ya Allah. Gitu kita. Baru hadirkan anak juga. Ini sebelum ngomong ketemu anak ya. Sebelum kita bicara lagi sama anak, hadirkan lagi Ananda di depan. Sebut ya, wahai anakku, sebut namanya. Ya, saya maafkan dirimu, nak. Saya maafkan dirimu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, anakku ini. Gitu. Mohon lembut ya Allah untuk saya bicara padanya dalam musyawarah nanti ya Allah. Ya. Baru lihatlah anak memeluk kita gitu, memeluk ibunya, memeluk Bunda, dan dia juga bilang, Bunda maafkan aku. Bayangin kayak gitu dulu. Karena ini kekuatan otak kanan. Kenapa sih jadi membayangkan itu otak kanan? Ya. Mungkin saya komunitas 100 juta itu udah sering ya dengar the power of ya otak kanan. Ya. Kenapa? Karena begini, badan kita yang sebelah kiri yang atur kanan, yang sebelah kanan yang atur kiri. Kalau baru ngomong, ya Allah maafkan anakku, ya Allah, itu baru otak kiri yang kerja. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan. Tapi kenapa kita harus bayangkan? Karena supaya salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan, memvisualisasikan, menghadirkan seolah-olah. Ada orang bisa menghadirkan seolah-olah melihat, ada yang tidak bisa begitu, tapi mendengarkan suara anak, atau ada yang nggak ngelihat, nggak dengar, pokoknya tahu anaknya ada di depan gitu.
supaya otak kanannya kerja, supaya jalan ke tubuh yang kiri, dan jantung ada di kiri. Tadi kita sudah belajar, jantung lebih kuat mengirimkan gelombang. Maka bayangkan, saat itu juga pesannya Bunda jalan sampai ke jantungnya anak. Inilah namanya mendoakan. Ini yang namanya mengirimkan prasangka baik. Ini yang dinamakan bahasa kolbu. Bayangin. Terus bayangkan juga terus seolah-olah ngomong, wahai anak, ya, ibu minta kembali ke jalan yang benar. Jadilah misalnya dia perempuan kah atau laki-laki kah, jadilah sosok perempuan yang sesungguhnya, atau misalnya anaknya laki-laki, tadi soalnya, perempuan, maaf, ini perempuan ya, tadi umur 23 tahun lagi ya, jadilah sosok perempuan sesungguhnya yang Allah berikan fitrah perempuan padamu, nak. Bicara begitu, ini belum ketemu orangnya. Baru kita bicara kepada dia hadir di dalam hadapan kita gitu, biar jantung kita. Dan bayangkan omongan kita, Bunda itu sampai ke jantung. Dan bayangkan dia juga sudah mulai ya berpisah dengan temannya. Allahumma ya Allah, mohon ya Allah, engkau, aku udah nggak tahu lagi ya Allah. Aku pasrahkan padamu. Nah, di sini masuk doa, tambahin omongan-omongan ya, Bunda maunya apa sih? Harapan Bunda apa sih? Ya. Jauhkan mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Jadi jangan cuma doakan anak kita, teman, tapi jauhkan mereka karena ini pencetus kalau apalagi satu rumah. Ya, cuman masalahnya kenapa bisa satu rumah ini kan ini harus sebelum-sebelumnya ini kan panjang kan. Mungkin kita nggak bisa konseling di sini. Ya. Nah, Bunda segera cari pertolongan di mana Bunda berada, ya, tempat terdekat di mana dibantu oleh para psikolog. Insya Allah nanti Bunda akan dibantu ya, oke? Kemudian Ananda yang Masya Allah ya, tadi Bunda cerita bahwa Ananda berkebutuhan khusus ya, kemudian tapi berprestasi ya. Memang kadang-kadang kita senang bergaul dengan komunitas kita yang sama atau paling nggak selaras ya. Sama kalau dalam bisnis misalnya, termasuk ini misalnya kita senang bergabung di komunitas 100 juta karena sama, prinsipnya sama. Begitu juga anak-anak berkebutuhan khusus memang lebih senang ya dia bersama teman-teman yang sebayanya atau peer-nya. Ya. Adapun kemudian ada satu misalnya anak atau oknum, nah kita katakan oknum, nah ini kita perlu bantu untuk kita ya selesaikan atau kita musyawarahkan. Lagi pakai teknik ini Ali Imran 159. Maafkan dulu juga diri Bunda seperti tadi saya sampaikan. Karena Bunda mungkin ada rasa bersalah. Bisa juga mungkin Bunda merasa ya aduh barangkali ini ayahnya ayah baru nggak dekat sama dia. Nah itu kan itu rasa bersalah namanya. Maafkan dulu, maafkan diri Bunda. Kalau Bunda menganggap ayah yang barunya ini tidak dekat sama anak, maafkan juga dia. Maafkan si ayah ini, hadirkan ayahnya. Kemudian Bunda hadirkan si anak, ya, bilang sama Allah, ya Allah, saya maafkan anakku ini fulan bin fulan, ya Allah. Bunda boleh ngomong, dia telah melakukan ini, itu boleh ditambahkan. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, jauhkan dengan teman-teman yang membuat dia rusak ya Allah. Terus sambil bayangin, jauh dia jauh. Gitu. Apakah tidak diajak ngomong lagi? Diajak ngomong. Tapi dengan didahului menggunakan Ali Imran 159. Oke? Supaya apa? Belum lagi Bunda ajak musyawarah, Allah sudah kirim ribuan malaikat untuk menasehati Ananda. Ya. Adapun kalau Ananda tadi bilang pemahaman agamanya kurang dan sebagainya, itu memang yang nanti membedakan anak normatif dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itulah lagi kita nanti doa, ya Allah, mohon ya Allah, Engkau yang maha memberikan ilmu, alimul ghaib wa syahada. Ya, Engkau yang maha mencerdaskan, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan. Anakku ini ya Allah, sebut namanya lagi. Bayangkan di kepalanya, di otaknya ada cahaya masuk, di dalam kolbunya ada cahaya masuk. Itu kerja kita sebagai orang tua hebat. Apalagi Bunda. Ayah gimana ayah? Bagaimana cara ayah mendoakan? Ya. Didapati riset ternyata doa ayah, gelombang elektromagnetik ayah itu, dia dahsyat kalau ayah sedang melakukan safar. Maksudnya apa Bu Aisyah? Seorang ayah yang sedang keluar rumah, melakukan perjalanan, entah perjalanan untuk menjemput nafkah, atau perjalanan menuju untuk menjemput nafkah, atau ayah yang sedang LDR di luar, pada saat ayah berdoa, untuk anak istrinya saat dia di luar rumah, maka gelombang yang sangat dahsyat. Jadi ayah doakan dari luar rumah. Itu peran suami ayah.
Jadi jangan rapat melulu, nggak didoain anak istrinya. Kalau disuruh nanti di rumah aja, nanti kan saya lagi kerja nih. Ya tolonglah didoakan, karena dahsyatnya doa seorang ayah itu kalau lagi dalam perjalanan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mendoakan Nabi Ismail dan Siti Hajar, karena Nabi Ismail dan Bunda Hajar ada di Mekah, Nabi Ibrahim ada di Palestina. Itulah ya yang diteliti oleh para ilmuwan. Kalau ibu doanya di mana? Ibu tuh di rumah. Kencengnya doa ibu tuh di rumah karena dia dekat sama anaknya. Karena tadi ya sistem sarafnya sama. Kalau ibu di luar rumah itu yang susah nanti. Bapak di luar rumah. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ya doakan terus, nanti Allah sendiri yang turun tangan itu ya, perintah dari para malaikat. Ya, oke. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan dalam kondisi sesi yang umum seperti ini disaksikan oleh hampir 1.000 manusia ya, 1.000 teman-teman di sini. Insya Allah 1.000 teman-teman mendoakan Bunda yang sedang ada masalah dengan Anandanya yang 23 tahun yang terjerat LGBT dan Ananda ABK yang ada oknum yang mengajarkan kelirutnya ya. Insya Allah ya, ayah Bunda yang lain doakan ya, Bunda kesian ini dua-duanya sedang ada masalah seperti ini. Oke, ya. Baik Mbak Riri, kembali ke Mbak Riri. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Ya Allah, banyak banget pertanyaannya Bu Aisyah sampai bingung mau baca. Masya Allah. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan ada yang mirip-mirip ya. Ya, tapi itu tadi apapun itu kembali Ali Imran 159 untuk kunci udah banget. Baik, Bu Aisyah boleh satu pertanyaan lagi yang mungkin boleh. Pertanyaan teman-teman atau ayah Bunda yang boleh. lain. 3 juga boleh, masih 3 juga boleh, masih bisa kok. Baik, Bu Aisyah, pertanyaannya apa sih efek orang tua yang bertengkar di depan anak? Dalam keseharian sih sebenarnya kami sebagai orang tua sudah memperlakukan anak dengan baik, memberikan contoh yang baik, tapi ketika bertengkar itu kadang-kadang sering suka berada di depan anak-anak. Nah, jadi apa efek kepada anak-anak? Terus satu lagi, saya kadang tidak mudah untuk mengontrol emosi, apalagi dalam kondisi pandemi ini dengan anak-anak belajar daring, terus suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak. Berapa lama sih anak-anak itu terekam apa yang kita sampaikan atau apa yang kita perlakukan kepada mereka? Karena biasanya kalau kejadiannya siang atau pagi, saya malamnya udah minta maaf lagi. Apakah itu sudah bisa hilang? Begitu, Bu Aisyah. Iya, baik. Jadi 2 aja ya? Ya, boleh Bu Aisyah. Mudah-mudahan mewakili 1.000 atau 2.000. Insya Allah. Yang belum sempat dibacakan, insya Allah saya doakan juga nanti terjawab dengan sendirinya wabil hikmah ya, insya Allah ya. Baik. Di manusia kan ada neuron cermin kan ya. Dia aktif pada saat anak masih kecil. Di masa bayi sampai masa kanak-kanak tuh aktif banget neuron cermin. Ya. Kalau dia lihat orang tuanya bertengkar di depan anak, ini nanti ya tercermin, nanti terekam nanti. Dan dia bisa bawa terus sebagai memori masa kanak-kanak, makanya ada istilah inner child memory. Dan nanti dia bisa begitu juga nanti sama istrinya. Kalau ditanya efeknya ya, dia akan melakukan seperti, atau dengan pasangannya dia akan melakukan seperti itu. Gitu. Ya. Nah ini yang bahaya, terekam dia. Memang terkadang ya kita sudah berusaha untuk di depan anak suami istri ini kompak, kita selalu usaha, tapi kadang-kadang ada 1-2 momentum yang terjadi dadakan gitu ya, atau terjadi spontan gitu. Ya, kadang-kadang apalagi pas lagi emosi kan semua ilmu lupa. Kita nih kalau lagi emosi negatif, marah, kesel, jengkel, semua ilmu yang dipelajari itu terblokir sementara. Karena ilmu itu di sini kan. Nanti di otak itu, tengah otak itu ada otak emosi. Kalau lagi tegang otak emosi atau otak mamalia dan otak reptil itu tegang ya, batang otak tegang, itu ilmu di sini lupa. Mau rajin parenting ke, mau rajin taklim, itu lupa sementara, terblokir. Makanya pas lagi kesel, misalnya seorang istri lagi kesel sama suami, itu lupa tuh kalau termasuk gitu ya, hindari bertengkar depan anak, itu lupa itu. Makanya kadang sekali-sekali muncul ya, terjadi akhirnya terjadi duga. Palingnya gini, bukan gitu ayah nggak ngerti sih, minimal itu.
Padahal kalau anak melihat kayak gitu, ya apalagi suami kalau di intervensi begitu oleh si ibu atau istrinya, kan tersinggung bapaknya. Saya juga masih tuh kadang muncul kayak gitu, bukan gitu ya, tapi karena langsung teringat, ya astagfirullahaladzim. Nah supaya ingat bagaimana Bu Aisyah? Nah pada saat sudah mulai misalnya tegang, sudah mulai misalnya ini ya si ayah lagi nasehatin anak kita, kadang-kadang kan kita sebagai ibu, kalau si bapaknya nasehatin dan agak tinggi suaranya, kita sebagai ibu suka marah kan, karena kita merasa anak gue kan gitu ya. Nah, maka biasanya langsung kelola emosi dengan tarik nafas dan istighfar. Dan segera duduk. Saya juga melatih begitu. Kalau suami saya, ayahnya anak-anak mulai mau nasihatin anak-anak, pasti kita tuh sebagai ibu langsung mau denial gitu kan. Karena kita menganggap dia cara nasihatinnya nggak kayak aku kan lembut. Itu kan gaya ibu. Lembutnya ayah kan beda lagi gitu. Ya, saya biasanya langsung duduk. Nggak mau ngomong saya, langsung duduk. Gitu, tarik nafas. Lebih afdol lagi istighfar, astagfirullah. Tapi nggak usah keras-keras juga, nanti tersinggung lagi suami, astagfirullahaladzim gitu. Ya, astagfirullahaladzim. Terus, supaya apa? Supaya kita tetap tenang, batang otak kita rileks, otak emosi kita rileks, kita ingat ilmunya. Langsung saya ingat, nggak apa-apa, biarkan aja. Anak-anak perlu kok pendekatan cara ayah. Kalau mau anak-anak ini lengkap, pendekatan cara ibu dan ayah, itu biarin aja. Gitu. Biarin aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang kita nggak setuju, catat aja di otak kita, nanti kita bicarakan sama ayahnya di kamar. Ya, aku tuh tadi waktu ayah ngomong sama si ini, misalnya sama anak, yang aku setuju tuh yang ini, yang nggak aku setuju yang ini ya, gitu. Udah gitu. Jadi si ibu ini harus diam. Tapi kalau bisa duduk, karena Nabi bilang kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, segera duduk. Karena ada mekanisme gravitasi bumi yang terjadi di tubuh kita. Dia akan kekesalan kita, energi kemarahan kita langsung terserap di tanah kalau kita langsung duduk. Masih kesel Bu Aisyah, tadi anak saya dimarahin, misalnya kata ibu-ibu ya, kata Nabi, kalau masih kesel, rebahan. Rebahan Bu. Saya juga gitu. Saya nggak mau langsung bahas sama bapaknya, nggak mau langsung tiduran. Karena masalah itu nggak perlu hari itu juga dibahas, nggak perlu. Tenang aja dulu. Itu kata para konsultan ya pernikahan. Tapi kata Nabi dari dulu udah lebih duluan Rasulullah mengatakan itu. Kalau masih marah rebahan. Gitu. Mungkin besok baru ingetin ayahnya, ya kemarin kayaknya. Gitu. Dan itu latihan terus. Hari ini berhasil, belum tentu besok berhasil, kan gitu. Latihan aja terus. Bersyukur aja dalam seminggu ini barangkali yang biasanya kita tiap hari bertengkar sama ayahnya, alhamdulillah, cuman hari Sabtu aja bertengkarnya, itu syukur banget. Dan buat ibu-ibu ingat kondisinya. Mau mens kah, lagi mens, masa nifas, mau menopause, itu kondisi-kondisi rawan buat perempuan karena hormon kita sedang turun. Ya. Jadi seperti itu, ya. Karena kalau ditanya dampaknya, dia akan ngerekam dan dia akan begitu lagi sama pasangannya. Nanti anaknya lagi begitu, ya. Dan yang dampak berikutnya adalah dia merasa tidak aman di keluarga ini. Ngapain saya di keluarga ini? Bapak ibu saya bertengkar, gitu, ya. Nah, tadi ditanya nih, tadi rangkaian nomor 2 ya. Sampai kapan anak-anak merekam itu? Rekaman peristiwa pada manusia pada saat masih kecil itu terbawa sampai dia besar. Makanya ada istilah inner child memory. Tapi saya udah minta maaf. Memang minta maaf ini bisa membuat, tadi ingat, sambungan neuron, lemnya berkurang. Tapi tetap ada. Kalau kita sudah marahin anak hari ini, pagi ini, terus minta maaf malam, memang lemnya agak bagus nih, ya udah mulai berkurang. Tapi ibu lakukan lagi besok, maka anak-anak akan bilang, oh, ibunya cuma lip service doang, bohong doang tuh ibu. Dan dia juga akan begitu nanti. Gampang, minta maaf doang gitu. Jadi menggampang.
Jadi walaupun sudah minta maaf, usahakan besoknya ya tahan lagi kita punya emosi dengan mengelola ya dengan cara tadi yang Nabi bilang duduk. Kalau udah duduk itu barulah kita lakukan. Ingat Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pas ibu istighfar sampai ibu nangis pun biarin. Yang penting ibu nggak melabrak anak. Dan jangan juga disupresif, jangan juga ditekan karena nanti ibu sakit. Keluarkan lewat istighfar tadi. Bahkan ibu nangis, gak apa-apa. Biar anak lihat dari jauh, ibuku nangis. Tapi kan dia nanti bisa belajar dari dirinya. Kenapa ibuku nangis? Mungkin aku tadi gara-gara aku ya. Itu beda dengan kita langsung melabrak. Kamu ya, selalu bikin ibu kesel, selalu bikin ibu sedih, selalu, ada kata selalu lagi. Kita nih kalau marah, ya ada kata selalu. Dan anak menangkapnya, selalu bikin ibu marah, selalu bikin ibu sedih. Berarti dari lahir dong gue selalu bikin ibu gue sedih. Itu lagi berdampak bahaya di otak anak-anak. Maka ibu lakukan manajemen emosi dengan astagfirullah ya Allah. Terus ngomong pakai Ali Imran 159 lagi, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Kita ngomong pelan supaya sinyal kita sampai juga pada anak. Ampuni dia ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, jadi ini yang bisa kita lakukan, insya Allah. Kok balik-balik doa lagi sih Bu Aisyah, balik-balik doa lagi? Ya itu, doa itu dahsyat, nggak main-main doa itu. Nggak sekedar kita tunduk-tunduk kepala saja, nggak main-main. Apalagi kita menggunakan teknik lagi. Kita padukan kekuatan otak kiri kanan dan kita tahu jantung ada di kiri, tubuh yang kiri yang atur kanan. Maka dibayangkan hadirkan anak itu. Walaupun anak itu ada di samping kita hadirkan ya seolah-olah kita bicara. Ya. Perlu zahir, perlu sir, dua-duanya bisa. Tergantung situasi. Saya kalau anaknya ada, saya sir aja, sir. Karena kalau lagi sir itu jantung lebih kuat lagi. Ya, tapi kalau anaknya nggak ada di depan sajadah gitu, saya zahirkan sedikit. Apalagi kalau saya auditori, saya harus bilang, saya ngomong sedikit, ya Allah, ya, saya maafkan anakku, ya Allah, fulan bin fulan, ampuni dia, ya Allah. Saya keluarin sedikit supaya telinga saya juga mendengar, dia jalan di badan lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Balik lagi itu kembali pada Ali Imran 159. Kenapa? Kalau kebanyakan teknik nanti percuma juga, kita lupa. Pegang satu teknik, tapi itu teknik dari Allah Ta'ala yang kasih. Ya, ayat 159 tadi teknik skill parenting yang Allah berikan itu datangnya dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril untuk kita semua lewat perantara Rasulullah SAW. Ya, bahkan saudara-saudara kita yang mungkin bukan Muslim pakai cara seperti itu ajaib banget. Ya Tuhan, misalnya gitu. Ya, saya maafkan anakku. Ya Tuhan, ampuni dia. Itu juga ajaib juga sama. Ya, insya Allah ya. Baik, barangkali seperti itu, Mbak Riri. Baik, insya Allah. Terima kasih, Bu Aisyah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan teman-teman ayah bunda yang tadi dari 4 pertanyaan, mudah-mudahan itu pertanyaannya sudah ada yang terjawab karena keterbatasan waktu kita sehingga kita tidak bisa menjawab. Itu kayaknya ada belasan pertanyaan yang masuk di chat saya, Bu Aisyah. Dan alhamdulillah di sini saya sampaikan juga, Bu Aisyah, ternyata alhamdulillah yang menyimak seminar kita pada pagi hari sampai siang hari ini di Zoom itu di ruangan ada 1000 dan di YouTube itu juga ada sekitar 1000-an orang. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman di Zoom dan di YouTube. Ya, alhamdulillah kurang lebih 2000-an orang dan Masya Allah ini insya Allah akan bertambah terus karena kita share di YouTube. Oke, baik Bu Aisyah, teman-teman, ayah bunda, izin saya boleh sedikit memberikan informasi mengenai gimana sih caranya bergabung di komunitas 100 juta. Izin ya Bu? Siap. Oke, baik. Jadi teman-teman, tadi seperti saya sampaikan di awal, kita penyelenggara atau yang mengundang teman-teman di seminar bersama Ibu Aisyah dalam pagi hari ini adalah dari komunitas 100 juta. Nah, sedikit saya sampaikan apa sih sebenarnya komunitas 100 juta ini? Kita adalah komunitas bisnis di mana kurang lebih sudah hampir 4 tahun ini banyak banget mencetak pengusaha-pengusaha baru dan seperti yang disampaikan Bu Aisyah tadi, alhamdulillah bisnis ini bisa kita jalankan dari rumah aja. Sehingga insya Allah kita sebagai orang tua bisa lebih mendekatkan bonding dengan anak-anak kita gitu. Nah, ini boleh share foto kita di komunitas 100 juta, silakan Nan.
Oke, ini adalah sebagian kecil dari kita yang kemarin, bukan kemarin ya, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, milad ketiga komunitas 100 juta di Jakarta, dan tahun kemarin 2020 kita tidak bisa karena pandemi gitu. Nah, apa sih keuntungan teman-teman ketika bergabung dengan komunitas 100 juta? Alhamdulillah saya yang sudah juga hampir 4 tahun bergabung di komunitas ini bisa saya sampaikan bahwa kita akan bertemu, kita akan berkumpul dengan teman-teman yang positif, yang saling mendukung, saling support, yang bisa saling belajar tentang berbagai hal-hal baik di komunitas ini gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita bergabung di komunitas 100 juta, kita akan dibimbing untuk menjalankan bisnis walaupun kita itu tadinya blank banget atau nggak tahu bagaimana sih harus memulai bisnis saya, bisnis apa yang bisa saya jalankan, saya nggak tahu gitu. Ketika kita bergabung dengan komunitas 100 juta, insya Allah teman-teman akan dibimbing bukan hanya oleh 1-2 orang mentor yang sudah berpengalaman di bidangnya, tetapi beberapa mentor yang sudah teruji di dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian kita juga akan banyak sekali insya Allah belajar, bahkan hampir setiap hari belajar di grup, di lewat WA grup, lewat Zoom gitu ya, untuk mengenai berbagai hal, entah itu mengenai parenting, seperti yang hari ini, juga mengenai ilmu bisnis, juga kajian-kajian agama. Karena apa? Karena kita tahu bisnis tidak hanya sekedar kita belajar tentang ilmu bisnis, tapi bagaimana ketika bisnis tersebut juga membuat kita menjadi orang tua yang lebih hebat dan menjadi hamba Allah yang jauh insya Allah lebih baik gitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya saya bisa bergabung menjadi komunitas 100 juta? Oke, Nani boleh di foto yang kedua. Jadi untuk bergabung dengan komunitas 100 juta akan saya share di sini, tapi untuk info selanjutnya teman-teman silakan hubungi tadi siapa yang mengajak atau membagikan link dari seminar ini kepada teman-teman atau ayah bunda gitu. Boleh foto yang kedua Nani? Jadi bagaimana cara kita bergabung dengan komunitas 100 juta? Caranya hanya dengan bergabung menjadi reseller, agent atau agent plus dari produk yang menjadi tools kita atau yang menjadi bisnis yang kita jalankan di komunitas 100 juta ini. Jadi untuk bergabung menjadi salah seorang member dari komunitas 100 juta bisa menjadi reseller, yaitu dengan membeli 3 produk British Propolis dengan harga 650.000 dan agen dengan harga 990.000 mendapatkan 5 produk, dan agent plus 1.800.000 untuk 10 produk. Nah, kenapa kok bergabung dengan komunitas harus menjadi reseller, jadi agent atau agent plus? Ya namanya kita emang komunitas bisnis teman-teman atau ayah bunda, sehingga kita latihan langsung praktek gitu, gabung langsung praktek. Jadi enggak bisnis yang kita hayalkan aja, tapi langsung kita praktekkan. Entah itu menjadi reseller, agent atau agent plus. Jadi semakin banyak teman-teman membeli produknya, maka profitnya juga akan semakin gede. Detailnya nanti teman-teman bisa tanyakan langsung kepada teman-teman yang mengajak tadi ikut di Zoom pada pagi hari ini ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ketika teman-teman bergabung menjadi reseller, agen atau agen plus, maka akan langsung di-invite ke WA group yang bergabung dengan seluruh teman-teman yang sudah menjalankan bisnis British Propolis ini di dalam satu WA group dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Dan seperti apa sih yang sudah dijalankan, seperti apa sih kisah suksesnya, nanti teman-teman akan lebih banyak tahu. Dan itu sangat simple, kita hanya menawarkan, menjualkan. Jadi ada yang bilang, lah ya ternyata bisnis British Propolis itu kan MLM. Satu hal saya tekankan di sini, BP bukan MLM. Jadi murni seperti bisnis biasa, kita menjual sebagai reseller, sebagai agent atau sebagai agent plus, dan kita mendapatkan selisih harga berupa
profit dari bisnis kita tersebut. Dan tidak satu atau dua orang para ibu rumah tangga atau misalnya bapak-bapak yang sudah menjalankan bisnis dan bergabung lewat komunitas 100 juta ini yang merasakan perubahan di dalam kehidupannya. Enggak hanya perubahan di dalam hal bisnis, tetapi juga personality, menjadi orang tua yang insya Allah jauh lebih hebat dan menjadi pribadi yang insya Allah jauh lebih religius. Karena apa? Karena di komunitas 100 juta kita tidak hanya belajar bisnis, tapi menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sekali lagi teman-teman, jika ingin bergabung di komunitas 100 juta, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan yang rutin dari guru-guru terbaik di bidangnya. Seperti hari ini di bidang parenting kita belajar dari Dr. Aisyah Dahlan. Terus kita juga akan belajar bisnis dari guru terhebat di bidang bisnis. Kita juga akan menyimak kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang kita semua insya Allah sudah tahu, seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Wijayanto, dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, jika ingin bergabung dengan komunitas 100 juta jangan ditunda lagi. Karena apa? Karena Allah pertemukan kita hari ini, insya Allah pasti ada maksud baik di dalamnya. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa ayah bunda selama ini yang mungkin lebih banyak di luar, yang mungkin ingin membuka sebuah peluang baru dalam penafkahan. Insya Allah ini adalah jawaban. Jadi sekali lagi hubungi teman yang mengajak atau memberikan link Zoom yang kita adakan pada pagi hari ini. Oke, baik, itu saja sedikit bagaimana cara bergabung dengan komunitas 100 juta dan seperti apa kita di komunitas 100 juta. Saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah mantap ingin bergabung, selamat bergabung. Insya Allah kita akan saling belajar dan insya Allah akan sukses bersama di sini. Baik, sebelum saya tutup, sedikit saya review. Jadi untuk menjadi orang tua hebat ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, stop labeling. Ucapkan kepada anak-anak apa yang kita inginkan, bukan yang tidak kita inginkan. Jadi jangan label anak kita dengan hal-hal yang negatif. Yang kedua, jangan suka mencubit, memukul, atau melakukan hal-hal tindak kekerasan kepada fisik ataupun berupa verbal kepada anak-anak kita. Kemudian luruskan niat, jadi orang tua terhebat yang memiliki niat terhebat bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir, kenali gaya belajar anak kita. Karena apa? Dengan kita mengenali gaya belajarnya, insya Allah apapun yang kita dampingi dalam pendidikan dan pengajaran anak-anak kita, insya Allah akan menjadi lebih maksimal. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Bu Aisyah. Untuk hari ini, insya Allah kita akan terus belajar lagi ke depannya ya Bu. Insya Allah senang banget kalau saya pribadi sih ya. Oke. Insya Allah Mbak Riri. Iya, nanti makalahnya saya kirim ke Pak Riri juga, ke panitia ya, ke Pak Dedi ya. Mungkin ada bunda yang mau makalahnya disimpan di HP-nya, jadi bisa lihat-lihat ya, ya Bun ya. Nanti dikirim ya, kenang-kenangan cinta dari Bu Aisyah. Masya Allah. Terima kasih Bu Aisyah. Ya Pak Dedi, Masya Allah. Lagi safar Bu Aisyah. Wah, iya ya. Ini lagi di Bengkulu, Bu Aisyah. Doanya kenceng nih kalau lagi safar. Insya Allah, doakan kami semua. Insya Allah, doakan keluarga. Bu Aisyah, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi kepada Bu Aisyah atas ilmunya hari ini. Insya Allah akan terus belajar kita ya teman-teman dengan Ibu Aisyah dan juga dengan guru-guru hebat lainnya. Kalau gitu Nani boleh di unmute untuk semua, untuk kita ucapkan terima kasih dan pamit kepada Bu Aisyah Dahlan. Silakan Nani. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Dr. Aisyah. Komunitas Halo Bu Aisyah. Terima kasih banyak. Sobat semuanya sukses ya. Sama-sama terima kasih. Bunda Nur Mulyani. Terima kasih Bunda Wiliana. Ketemu lagi di Jambi. Siska sama Anandanya. Jilbabnya nih. Terima kasih Bunda Susanti Yanti. Andi Yanti.